Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, saya Nadia dengan NIM A41121055. Saya Fahima dengan NIM A41121073. Saya Nur Adifa dengan NIM A41121046. Saya Siti Aisyah Arsimu dengan NIM A41121059. Saya Makira Nali dengan NIM A41121066. Nah, di sini kami akan membawakan materi tentang KAIT, Quality, Appropriate, Intensive, Dan time. Selamat menyaksikan. Baik, saya akan menjelaskan apa sih pengertian model pengajaran KIET, Quality, Appropriate, Incentives, and Time. Nah, model adalah representasi dari suatu objek, benda, atau ide-ide dalam bentuk yang disederhanakan dari kondisi atau fenomena alam. Sementara quality of instruction yang berarti pengajaran yang bermutu. Nah, mutu pengajaran itu ialah hasil dari kurikulum dan dari penyampaian itu sendiri dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model pengajaran KAIT, yaitu adalah sebuah model pengajaran yang efektif, yang terfokus pada unsur-unsur yang dapat langsung dikendalikan guru, yaitu mutu, ketepatan, insentif, dan waktu. Quality, Appropriate, Incentive, and Time atau disingkat dengan KAIT merupakan 4 elemen penting dalam proses pembelajaran. KAIT membantu guru menyajikan pembelajaran yang efektif, efisien, dan bermakna bagi peserta didik. Pembelajaran berbasis KAIT menurut guru menyajikan pembelajaran yang berkualitas, menyampaikan materi pembelajaran dengan tepat, menyajikan pembelajaran yang memotivasi peserta didik, dan memberikan waktu yang cukup untuk peserta didik belajar. Penerapan KAIT dalam pembelajaran dilakukan pada saat guru menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu RPP. Baik, selanjutnya yaitu komponen dalam pengajaran KAIT. Sebuah model pembelajaran terdapat komponen yang saling terikat di dalamnya. Dalam hal ini, model KAIT memiliki ciri penting, yaitu semua unsur-unsur tepat untuk pengajaran yang efektif. Setiap model KAIT seperti suatu lingkungan mata rantai, dan setiap rantai sama kuatnya dan juga sama lemahnya. Yang pertama ada quality of interaction, adalah pengajaran yang bermutu, tingkat di mana informasi dan keterampilan disampaikan sehingga siswa dapat dengan mudah mempelajari. Mutu pengajaran ialah hasil dari kurikulum dan dari penyampaian itu sendiri dalam proses belajar mengajar. Kaitan dengan kurikulum, terdapat 3 peranan kurikulum yang dinilai sangat penting, yaitu peran konservatif, peran kritis dan evaluatif, serta peran kreatif. Nah, yang pertama, peran konservatif, yaitu peranan kurikulum untuk mewariskan, mentransmisikan, dan menafsirkan nilai-nilai sosial dan budaya masa lampau yang telah eksis dalam masyarakat. Yang kedua, peran kritis dan evaluatif, yaitu peranan kurikulum untuk menilai dan memilih nilai-nilai sosial budaya yang akan diwariskan kepada peserta didik berdasarkan kriteria tertentu. Nah, yang ketiga ada peran kreatif, yaitu peran kurikulum untuk menciptakan dan menyusun kegiatan-kegiatan yang kreatif dan konstruktif sesuai dengan perkembangan peserta didik dan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, appropriate level of interaction adalah tingkat pengajaran yang tepat. Tingkat di mana guru yakin bahwa siswa siap belajar pelajaran baru karena keterampilan dan pengetahuan ini penting untuk dipelajari. Jadi, tingkat pengajaran adalah tepat jika suatu pelajaran tidak terlalu sulit, akan tetapi juga tidak terlalu mudah untuk siswa. Yang ketiga, insentif.
dapat disebut dengan motivasi. Jadi pengertian motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Dan ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh guru dalam membangkitkan motivasi belajar siswa. Yang pertama yaitu memberikan penghargaan kepada siswa yang berprestasi. Kedua, adanya persaingan atau kompetisi di dalam kelas. Ketiga, pemberian hadiah atau pujian terhadap siswa-siswa yang memiliki prestasi baik dan memberikan hukuman kepada siswa yang prestasinya mengalami penurunan. Dan yang terakhir, adanya pemberitahuan tentang kemajuan belajar siswa. Baik, yang keempat, time. Waktu tingkat di mana siswa diberikan waktu yang cukup untuk belajar bahan-bahan yang diajarkan. Lebih banyak waktu yang dibutuhkan untuk mengajar sesuatu yang tidak perlu berarti lebih banyak belajar. Tetapi bukan pelajaran yang bermutu atau pelajaran yang tepat yang didapat. Oleh sebab itu, manajemen pembelajaran harus diterapkan. Manajemen pembelajaran merupakan usaha untuk mengelola pembelajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran, serta pengawasan guna mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Baik, itulah tadi video pembelajaran dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.